Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai official trailer untuk project series Peacemaker season kedua, yang dimana ini akan menjadi sebuah sequel dari film Superman garapan James Gunn kemarin, yaitu menjadi film superhero terbaik di tahun 2025 sebagai bentuk kebangkitan DCU di era baru. So Mario Booster, let's break down this video. Oke, di film Superman kita udah melihat bagaimanakah Lex Luthor untuk mengembangkan sebuah pocket dimension yang ia gunakan untuk mengurung semua orang yang gak ia suka. Bahkan dia melakukan eksperimen ilegal untuk menciptakan cloning Superman, yaitu Ultraman, yang dimana Ultraman udah dikalahkan oleh Superman di akhir film dengan cara melemparkannya ke sebuah black hole akibat peristiwa singularity yang terjadi di kota metropolis tersebut. Yang dimana sebenarnya pocket dimension di DC James Gunn ini masih belum jelas siapakah yang membuatnya, dan hal ini akan bisa kita pecahkan di video breakdown Peacemaker scene kedua yang satu ini. We do it in office. Duh. Oke, kita mulai dari awal adegan ketika semua para anggota tim Peacemaker seperti ada Adebayo yang merupakan putri dari Amanda Waller yang bos minuman party bersama dengan Adrian Chase alias Vigilante, rekan dekat Peacemaker, untuk merayakan kemenangan mereka setelah di ending season pertama kemarin. Buat kamu nih yang belum ingat, jadi di scene pertama itu tim Peacemaker udah menghadapi ancaman invasi para alien butterfly yang menginvasi manusia untuk menjadi sebuah inang mereka agar menguasai planet bumi tersebut. Jadi mereka merayakan kemenangannya di sana, bersama juga dengan adanya hubungan cinta yang makin bertumbuh antara Christopher Smith alias Peacemaker dan juga Emilia Harcourt yang diperankan oleh Jennifer Holland, istri dari James Gunn sendiri. Nah, sebenarnya hubungan ini untuk kita lihat di semenjak season pertamanya ketika Peacemaker untuk menolong Emilia Harcourt di tengah peperangan melawan para account butterfly yang semakin brutal dan penuh dengan pertumpahan darah. Sampai di akhir season pertama, Peacemaker terlihat menggendong Emilia Harcourt yang tidak sadarkan diri. Lalu kemudian muncullah logo DC Studios sambil diiringi sebuah lagu dari Ozzy Osbourne yang berjudul Road to Nowhere, yang dimana lagu ini menggambarkan bagaimanakah tentang penyesalan, pencarian makna hidup, dan juga perjalanan emosional seorang yang merasa tersesat kepada masa lalunya yang begitu kelam. Yang dimana hal ini sesuai dengan Peacemaker sendiri di DC James Gunn ini, yang dimana sejak scene pertamanya kehidupan Christopher Smith itu sudah kelam sejak dia nggak sengaja membunuh kakaknya sendiri yaitu Kate Smith ketika mereka berdua lagi bertarung di sebuah lapangan. Ditambah juga ayahnya yaitu August Smith alias White Dragon yang menjadi kriminal tingkat tinggi dan bahkan mengkhianati putranya sendiri yang tewas dibunuh Peacemaker di season pertamanya. Makanya di sequel kedua ini Peacemaker akan berusaha untuk mencari jati dirinya sebagai seorang penjaga kedamaian yang akan ia ciptakan sesuai pandangan radikal yang dia miliki sebagai vigilante. Dan terlihat posisi Peacemaker ini untuk memakai sebuah helm yang berbeda. Bahkan kostumnya juga berubah memakai sebuah lengan panjang dan helmnya lebih ramping, serta dia membawa sebuah motor dengan lambang Peacemaker di bawahnya. Yang dimana ini bisa gue asumsikan ya bahwa ini bukan Peacemaker versi universe utama, tapi ini adalah Peacemaker dari universe alternatif. Karena di universe ini Peacemaker udah menjadi superhero yang dikenal oleh banyak orang. John Cena sebagai aktor utamanya udah mengatakan bahwa James Gunn ketika dia membuat sebuah motor yang untuk Peacemaker ini ya, James Gunn terinspirasi dari sebuah motornya Batman yang ada pada komik era New 52 yang bernama Batcycle. Ingat ya, di DC James Gunn ini Batman sudah dianggap legenda. Bahkan di Peacemaker season kedua, Christopher Smith ini sempat berargumen kepada tangan sebelahnya mengenai kebenciannya kepada Batman yang dianggap terlalu dipuja-puja sebagai sosok The Dark Knight. Bahkan hal ini digambarkan dengan jelas di serial animasinya Creature Commandos mengenai asal-usul Batman di versi DC James Gunn ini yang udah beroperasi selama hampir 15 tahun lamanya.
You were a superhero like Batman. There, you see, Batman doesn't kill people. Who wrestles with murderers dressed like clowns and throws them in prison. I was just trying to make conversation. Kemudian beralih kepada Ric Flag Senior yang diperankan oleh Frank Grillo, yang dimana sekarang dia udah menjadi kepala jenderal tertinggi Argus untuk menggantikan Amanda Waller sejak animasinya Creature Commandos di tahun 2024 lalu di HBO Max. Bahkan kemunculannya sempat juga pernah hadir di film Superman sebagai kepala tertinggi Argus yang menangkap Superman untuk ia serahkan kepada penjaranya milik Lex Luthor yang bernama penjara dimensi Pocket Dimension. Dan sekarang Ric Flag ini akan memimpin sebuah pasukan Argus untuk membunuh Christopher Smith alias Peacemaker yang dikonfirmasi bahwa dia adalah pembunuh putranya, yaitu Ric Flag Jr. yang meninggal di film The Suicide Squad tahun 2021 akibat Ric Flag Jr. yang memunculkan sebuah data konspirasi antara Amerika dan juga Dr. Maltese yang bisa mengancam keselamatan global. Lalu akhirnya Peacemaker cerita lebih banyak mengenai soal Quantum Unfolding Chamber, sebuah celah dimensi di rumahnya yang menyimpan berbagai macam kostum Peacemaker, senjatanya, helmnya, bahkan ini sudah ada yang dimiliki oleh August Smith, bapaknya sendiri, yang dimana hal ini udah jelas di season pertamanya bahwa August Smith alias White Dragon ini bukanlah kriminal biasa, tapi dia adalah orang yang sangat cerdas dalam hal teknologi dan juga sains, sehingga dia mampu membangun ruangan tersebut sebagai tempat markas rahasianya untuk menyimpan semua teknologinya dan putranya sebagai anggota Peacemaker dan juga White Dragon, agar ruangan ini gak dilacak oleh kepolisian dan juga pihak korporat setempat. Dan Peacemaker akan berusaha untuk cari tahu mengenai sebuah legacy yang dibuatkan oleh ayahnya untuk dia eksplor lebih lanjut. Dan juga hal ini untuk mengkonfirmasi bahwa Peacemaker masih berpetualang bersama dengan elang kesayangannya, yaitu Eagly. Yang dimana hal itu udah pernah kita lihat semenjak di awal season pertamanya ya. Jadi si Peacemaker dan juga Eagly masih akan berpetualang bersama di season kedua yang satu ini. Dan juga kita menemukan ada anggota Butterfly yang masih menjadi rekan dekat Peacemaker, yaitu adalah Golf, yang dimana Golf ini merupakan kepala dari kaum alien Butterfly yang akhirnya dia berusaha untuk merekrut Peacemaker untuk bergabung dengannya dan sempat menjadi musuh utamanya di season pertama. Tapi tiba-tiba Golf ini udah sekarat dan Peacemaker memberikannya sebuah makan dan juga tempat tinggal sebagai bentuk empatinya kepada makhluk luar angkasa sekalipun. Jadi hal ini sesuai dengan nama dan juga tujuannya, yaitu Peacemaker alias pembuat kedamaian. What a man you could ever dream of being. I'm going to make a life in the other world. Rift. Kemudian di next scene-nya ada sebuah adegan ketika para pasukan Argus itu akhirnya menemukan markas Peacemaker dan menggerebeknya. Dan Peacemaker ditahan di sel-sel penjara sambil Ric Flag Senior akan menginterogasinya dan menghajarnya habis-habisan karena udah membunuh putranya di film The Suicide Squad tahun 2021 karena permasalahan politik. Lalu beralih kepada tubuh Peacemaker yang penuh dengan darah ketika dia lagi mandi. Nah, mungkin saja semua darah ini adalah sebuah bentuk pertolongannya dengan Ric Flag Senior yang cukup membuatnya jerah dan menyesal karena perbuatannya di masa lalu kepada Ric Flag Jr. dulu ya. Kemudian akhirnya Peacemaker menemukan sebuah portal di dalam chamber tersebut dan menemukan portal itu menuju ke universe alternatif, yang dimana di universe itu Peacemaker untuk menjadi superhero yang terkenal. Bahkan ayahnya August Smith alias White Dragon masih hidup dan menjadi superhero yang sama seperti anaknya tersebut ya. Yang dimana hal ini berbeda sekali dengan versi universe utamanya, yang dimana Peacemaker dianggap sebagai sampah dan juga kriminal dan gak pernah diakui sebagai superhero. Bahkan ketika dia daftar sebagai anggota The Justice Gang, dia sangat diremehkan oleh Maxwell Lord dan juga semua anggotanya dan gak pantas menjadi sosok superhero itu sendiri yang idamkan selama bertahun-tahun lamanya. Dan juga kita menemukan kostum dari White Dragon juga udah berubah, yang dimana di universe alternatif ini kostumnya berwarna biru dan dia bukan sebagai kriminal seperti di universe utama kemarin ya, melainkan dia adalah superhero juga. Serta kita menemukan sebuah kehidupan cinta Peacemaker versi alternatif ini
juga lebih indah karena dia punya hubungan yang kuat dengan Emilia Harcourt. Dari sini bisa kita asumsikan kalau Peacemaker versi utama ini akan berusaha untuk menyabotase universe alternatif yang satu ini untuk menghindari semua serangan dari Rick Flag Senior yang berusaha untuk membunuhnya dan meninggalkan kehidupan lama di universe utama kemarin. Makanya di serial ini Peacemaker dari versi alternatif akan berusaha untuk membunuh Peacemaker versi utama karena telah mencuri kehidupannya yang seindah itu. Seperti itu ya. Dan sepanjang adegan Peacemaker selalu mengatakan best dimension ever sebagai sebuah tanda bahwa dia ingin tinggal di universe alternatif ini dan meninggalkan semua kehidupan kenangan buruk dari masa lalunya di universe utama. Dan juga kita bisa melihat di mural paling sebelah kanan ada penampakan sosok superhero lain. Mungkin saja itu adalah Kate Smith yang merupakan kakak kandung dari Peacemaker, yang dimana satu keluarga ini untuk menjadi superhero pernah dikenal di kota tersebut. Tapi untuk alter ego superhero-nya kita belum tahu ya Kate Smith ini akan seperti apa ke depannya. Tapi ya kalau bisa kita breakdown dari segi bentuk kostumnya, helmnya, bahkan kacamata hitamnya, ini membuat kita callback kepada kostumnya Bloodsport yang diperankan oleh Idris Elba di film The Suicide Squad tahun 2021. Dan sampai akhirnya Rick Flag Senior menemukan sebuah chamber tersebut yang berisikan berbagai macam portal pintu yang membingungkan semua para anggota Argus yang berusaha untuk menangkapnya. Dan tiba-tiba mereka menemukan sebuah portal yang berisikan monster laba-laba tapi berkepala tengkorak di mana-mana. Ya, dimana hal ini sesuai ciri khasnya James Gunn, bahwa James Gunn suka sekali memasukkan sebuah tipe-tipe monster juga alien di setiap project DCU-nya dia. Makanya namanya adalah Chapter 1 Gods and Monsters yang akan mengeksplorasi semua dunia dewa-dewa dan juga dunia monster juga yang ada pada lore utamanya DC yang satu ini ya. Tapi mengenai bagaimanakah universe-nya dan apa nama universe-nya kita belum tahu karena hal ini tidak ada di versi komik DC manapun. Condoms, I'm partnering you up with our new agent. Hey, fatty. With us. About this. Kemudian dari tim Peacemaker, agar mereka bisa menemukan Peacemaker versi utama di universe alternatif ini, mereka akhirnya mengangkat agen baru yang bernama Rip Jagger, yang dimana dia pernah melawan Peacemaker dan timnya di season pertamanya dengan absurd dan juga kocak. Rip Jagger ini dikenal sebagai judo master yang pertama kali muncul di komik Special War Series isu nomor 4 yang dirilis pada tahun 1965. Rip Jagger adalah seorang tentara Amerika selama Perang Dunia Kedua yang dikirim ke sebuah benua Pasifik. Tapi ketika terjadi misi di sebuah pulau tersebut, dia menyelamatkan seorang pria tua yang sedang sekarat di pulau itu. Tapi sebagai bentuk balas budinya, akhirnya dia diperkenalkan ke sebuah seni bela diri kuno yang bernama judo. Hingga akhirnya Rip Jagger dikenal sebagai petarung judo ahli yang bernama Judo Master. Dengan kalian judo yang begitu spesifik, akhirnya Rip menjadi pelindung rakyat di pulau tersebut dan dia juga bertarung melawan tentara Jepang dan berbagai macam ancaman dalam latar plot cerita militer dan juga spionase. Bahkan dia pernah bergabung kepada generasinya Justice Society of America di tahun 1940-an, yaitu di era-eranya Silver Age dulu ya. Makanya sepanjang adegan trailer, Rip Jagger membunuh Peacemaker dengan kocak dan juga absurd untuk masanya pulang kembali ke universe utama di DCU James Gunn ini ya. Dan James Gunn udah mengatakan bahwa di serial ini akan mengangkat sebuah tema kekeluargaan yang dekat tapi absurd. Meskipun kita bisa tahu ya di Peacemaker scene pertama dia udah mengalami berbagai macam masalah kekeluargaan, tentang kakak udah meninggal, bapaknya udah berkhianat, bahkan semua kehidupannya udah hancur dan juga buruk. Tapi dia tidak kehilangan keluarganya, yaitu timnya sendiri yang udah ia bentuk sejak season pertama sebagai bentuk The Family yang betul-betul deket banget ya. Jadi tema yang diangkat ke sebuah project ini adalah sebagai family issues, dan juga dengan adanya eksplorasi multiverse dimensional yang semakin memperkuat plot ceritanya.
Kemudian nextnya ada sebuah adegan ketika Peacemaker itu melompat di satu gedung ke gedung yang lainnya, dan ternyata di belakang itu ada sebuah poster The Mighty Crabjoys yang merupakan band punk rock kesukaan Clark Kent alias Superman yang diperankan oleh David Corenswet di masa mudanya, tepatnya di kamar lamanya di kota kecil Smallville. Dan kemudian kita beralih kepada Peacemaker versi utama yang akhirnya bertarung dengan Peacemaker versi alternatif di chamber tersebut dengan penuh darah dan juga penuh dengan luka. Dan juga terlihat bahwa si Christopher Smith versi utama ini akhirnya mencuri semua baju-baju versi dirinya yang lain, dan ternyata nggak cocok dengan style bajunya seperti itu ya. Jadi ya bisa gua katakan kalau Peacemaker versi utama ini akan menjadi sosok superhero DCU yang begitu absurd dan juga underrated, tapi penuh dengan makna kekeluargaan dan juga cinta sebagai keluarga yang mendalam, yang dimana proyek kedua ini akan siap tayang perdana di HBO Max pada bulan Agustus tahun 2025 mendatang. Wow, makin gokil ya, gila-gila. In God We Trust. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai Peacemaker scene kedua Breakdown Terror yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah, dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan coba untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kamu nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.